Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai sistem wahana permainan yang mana untuk memenuhi tugas final project dari struktur data yang diberikan oleh dosen kami yakni Pak Fawas. Di mana nama kelompok kita ataupun anggota kelompok kita ini yakni ada saya sendiri, Aldani Rian Wibisono dengan NPM 2008 10110. Kemudian saya Domaira 2008 10 147. Lalu saya Muhammad Rafli Aulia Rojani Lutfi 2008 10 161. Kemudian saya Syarwi dengan NPM 2008 10 176. Nah, itu tadi adalah anggota kelompok kami. Untuk selanjutnya, kita di sini akan menjelaskan kode daripada coding kami. Di mana di sini kita menggunakan 5 library, yakni ada stdio.h tentunya untuk eh, bahasa C tentunya ya kan diwajibkan menggunakan stdio.h, lalu ada stdlib.h, connew.h, unistd.h, lalu ada define max name yang mana ini untuk membatasi skala maksimal daripada nantinya data yang diinputkan, yang mana nama yang bisa dimasukkan di sini nantinya itu hanya maksimal 50 data nama. Lalu selanjutnya di sini dari line 13 sampai dengan 19 ada definisi struktur node untuk menyimpan data dan pointer ke node sebelumnya dan selanjutnya. Di mana di sini dideklarasikan di line 14 def struct node yakni berisi nama yang berupa string yang disimpan di dalam node. Lalu ada tinggi sebagai integer yang disimpan di dalam node, pointer ke node selanjutnya dalam struktur data. Lalu ada juga start node pointer pref, di mana pointer ke node sebelumnya dalam struktur data. Di mana struct node ini nantinya akan disingkat menjadi node untuk pemanggilannya sendiri. Selanjutnya di line 22 sampai dengan 26, di mana ini mendefinisikan struktur data queue untuk menyimpan elemen-elemen dalam antrian. Di mana sama dengan sebelumnya, di sini ada tab struct queue, lalu integer count, yakni yang nantinya akan digunakan sebagai jumlah elemen dalam antrian, lalu struct node pointer front, pointer ke elemen terdepan dalam antrian, lalu ada struct node pointer rear, di mana pointer ke elemen terbelakang dalam sebuah antrian, di mana struct queue nantinya dapat dipanggil menggunakan queue saja. Selanjutnya di line 28 sampai dengan line 31 maksud saya, itu ada definisi struktur stack untuk menyimpan elemen-elemen dalam sebuah tumpukan. Di mana di sini di line 29 tab def struct stack itu dideklarasikan, di mana nantinya itu dapat dipanggil dengan hanya mengetikkan stack saja. Lalu di line 30 terdapat di dalamnya deklarasi daripada pointer ke elemen teratas dalam tumpukan, yakni node pointer top. Selanjutnya ada fungsi untuk membuat node baru dengan data nama dan juga tinggi batan yang nantinya akan diinputkan oleh user, di mana yakni di line 34 itu ada deklarasinya yakni node pointer create node, yang mana di dalamnya ada sebuah array dengan tipe data char yang berisi nama dan juga sebuah integer tinggi. Lalu selanjutnya ada node dengan pointer new node, ya kan, untuk mengalokasikan memori untuk sebuah node baru yang nantinya nama itu akan disalin menggunakan fungsi dari string copy, yang mana tentunya untuk menyalin data nama ke dalam sebuah node. Lalu di sini new node tinggi, isi data tinggi itu akan dimasukkan ke dalam sebuah node baru. Setelah itu diinisialisasi pointer ke next dan pref menjadi 0. Dan nantinya nilai daripada new node itu akan dikembalikan. Seperti itu. Lalu selanjutnya di line 42 sampai dengan 48 terdapat fungsi untuk membuat antrian baru,
yakni Q pointer create Q. Q pointer Q sama dengan dalam kurung yang sama fungsinya dengan len 35, yakni untuk mengalokasikan memori untuk sebuah antrian baru, di mana di sini di len 45 diinisialisasi jumlah elemen dalam antrian menjadi 0. Setelah itu inisialisasi pointer front dan rear menjadi 0, dan nantinya nilai daripada Q akan dikembalikan. Selanjutnya yakni ada fungsi untuk menambahkan elemen baru ke dalam antrian. Parameternya adalah antrian sendiri yakni Q. Tentunya ada datanya nanti yakni nama dan juga tinggi badan. Di mana di sini ada fungsi void NQ. Tentunya untuk menambahkan antrian baru kita sebut NQ. Yang parameternya terdapat Q pointer key dengan tipe data nama array, lalu ada integer tinggi. Di len 54 itu mendeklarasikan untuk membuat node baru menggunakan fungsi create node, yang mana isi daripada create node nanti yakni ada parameter nama dan juga tinggi. Selanjutnya di len 57 ada fungsi untuk meningkatkan jumlah elemen dalam antrian. Jadi ketika antrian masuk 1 terus masuk lagi, itu akan bertambah untuk konnya sendiri, dihitung dari 1 lalu selanjutnya ada 2. Nah, di sini ada sebuah kondisi di mana ketika antrian kosong, maka diatur nilai terdepan dan nilai belakang ke node baru. Nah, ini untuk fungsinya, jika antrian itu kosong, maka antrian terdepan dan juga antrian yang paling belakang akan dimasukkan ke dalam node baru. Lalu keluar output, yakni ada nomor antrian, nama, dan juga tinggi badan, sesuai yang ada di pemanggilan variabel tersebut. Yakni selanjutnya ada kondisi lain, jika antrian tidak kosong, yakni tambahkan node baru ke belakang antrian. Sehingga Q, maksud saya Q, menuju rear, menuju next, akan menjadi sebuah node baru. Lalu ketika Q, ya Q menuju rear, itu akan dijadikan sebuah new node. Sehingga nantinya data yang diinputkan, yang sebelumnya sudah ada data, diinputkan lagi, maka itu akan berada di bawah ataupun di antrian selanjutnya, dan akan menampilkan output yakni nomor antrian selanjutnya, nama, dan juga tinggi badan. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk menghapus elemen dari depan antrian dan memasukkannya ke dalam daftar sirkular, di mana parameternya sendiri ada Q, pointer key, node, pointer to pointer circular list, di mana untuk struktur data Q sendiri perlu kita ketahui itu menggunakan FIFO, yaitu first in yang akhirnya menjadi first out. Jadi yang pertama masuk itu akan yang pertama keluar. Lalu di sini ada sebuah kondisi di line 76, jika antrian kosong, tampilkan pesan dan kembalikan. Jadi ketika key menuju front ataupun antrian terdepan itu kosong, maka akan keluar output tidak ada antrian. Setelah itu di line 82 sampai dengan 83 terdapat ambil elemen terdepan dari antrian. Selanjutnya di line 85, jika elemen terdepan adalah elemen terakhir dalam antrian, atur nilai terbelakang atau rear itu ke 0, seperti itu. Nah, ini untuk fungsi daripada kondisi tersebut. Lalu di line 90, maksud saya 91, yang ini ada tambahkan elemen terdepan ke dalam daftar sirkular. Ketika pointer circular list sama dengan 0, maka nantinya yang ada di circular list akan disimpan di temporary. Lalu temp next, temp menuju next akan diisikan nilai temp, dan juga temp pref, maksud saya temp menuju pref juga akan diisikan nilai daripada temporary itu sendiri. Terdapat kondisi lain, gitu kan? Berarti di sini kondisi berlawanan dengan line 91 sama dengan line 94. Di mana ketika temp next sama dengan circular list next, ataupun data itu sudah ada yang masuk di circular list awal, gitu kan?
maka nantinya gitu kan, data yang dimaksudkan selanjutnya itu akan masuk ke temp dan juga akan dihubungkan dengan data yang sebelumnya sudah ada. Lalu akan disimpan di dalam pointer circular list. Di mana nantinya bintang circular list menuju next itu sama dengan temporary, sehingga data ke-1 dan kedua yang baru saja ditambahkan akan masuk ke temporary, dan nantinya pointer circular list akan berisi temporary. Setelah itu eh, akan menampilkan sebuah output gitu kan, yakni antrian teratas telah memasuki Takada. Jadi setiap antrian yang nantinya di dequeue pertama akan masuk akan memunculkan antrian teratas memasuki Takada. Selanjutnya, input selanjutnya juga seperti itu. Ketika dequeue diklik fungsinya, akan muncul antrian teratas memasuki Takada kembali. Ini seperti itu, saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Yang antrian data-data yang ada. Kondisi di mana jika pointer queue-nya depannya itu 0 atau tidak ada, berarti isinya kosong, di mana di situ akan dikembalikan print tidak ada antrian, tidak ada data yang untuk ditampilkan. Kemudian di sini kita juga inisialisasi variabel untuk transversal queue-nya, di mana di sini ada node pointer time dan yang dia merupakan pointer key yang front, kemudian ada nilai integer count yang diinisialisasi dengan nilai 1. Kemudian di sini menunjukkan pada line 124 menunjukkan memberikan pesan dulu untuk menunjukkan antrian yang ada di untuk wahana Tagada ini. Nah, di mana di situ nanti dilakukan looping melalui while di line 125 sampai 128. Nanti dicek selama pointer time itu belum nul, nah berarti nanti akan menampilkan nilai dari nama dan juga tinggi dari orang yang masuk ke antrian. Begitu seterusnya, kemudian nilai time itu diganti dengan time next selanjutnya, dilakukan looping terus hingga nanti ditemukan time-nya itu sama dengan 0. Nah, setelah selesai semua, berarti nanti akan menampilkan seluruh orang yang ada di antrian untuk masuk ke wahana Tagada. Kemudian ada pada line 134 itu ada function display circular list, di mana parameter yang digunakan adalah node pointer circular list. Di sini wahana Tagada itu adalah wahana yang melingkar, di mana di situ orang-orang yang tadinya berada pada antrian untuk masuk, nanti begitu mereka masuk, mereka akan duduk di posisi melingkar. Oleh karena itu kami menggunakan circular link list. Nah, di sini circular list ini pertama dilakukan kondisi dulu, pengecekan kondisi di line 136 sampai 138. Jika sirkulasinya kosong, maka akan dikembalikan dengan memberikan pesan tidak ada orang di dalam Tagada. Nah, kemudian jika itu tidak terpenuhi, maka akan lanjut lagi. Kemudian ada yang pointer car atau current di sini yang berupa lanjutan selanjutnya dari circular list-nya. Nah, di sini kemudian karena kita sudah melakukan pengecekan bahwa circular list-nya tidak kosong, maka di sini akan menampilkan pesan dulu orang siapa saja yang berada di dalam Tagada. Nah, di situ kembali dilakukan looping pada line 146 sampai di situ selama karena belum menemui tidak list yang bertemu melingkari, maka akan dilakukan print atau menampilkan nilai dari nama dan tinggi dari orang yang masuk dalam wahana Tagada, yang ada di dalam wahana Tagada tadi. Kemudian begitu selanjutnya dengan cara mengganti nilai pointer current itu menjadi current next,
supaya untuk bisa pindah ke orang-orang selanjutnya. Begitu setelah ujung dari circle list ini bertemu, maka berarti loopingnya selesai dan akan apa namanya ditiupkan orang-orang yang tadi tergabung dalam tag. Nah, kemudian orang-orang yang telah selesai tadi, yang telah mengikuti Tagada tadi, maka di sini akan dilakukan itu apa namanya membuat stack. Nah, di sini stack sendiri itu kita buat dengan menggunakan pointer get stack. Nah, di sini stacknya terdiri dari apa stack, ada pointer stack, kemudian ada kita mengalokasikan memorinya dulu stack, kemudian kita apa namanya kita masuk kita menginisialisasi pointer topnya yang atas itu menjadi 0 dulu. Nah, kemudian di sini apa namanya akan mengembalikan nilai tumpukan yang telah dibuat atau nilai stack yang telah dibuat seperti itu. Oke, mungkin saya bisa dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini akan saya jelaskan terkait dengan kode program, yang mana di sini ada beberapa fungsi yang dibuat untuk melakukan proses stack sendiri. Yang pertama di sini ada fungsi create stack, yang mana fungsi ini dibuat untuk membuat stack baru, gitu ya. Nah, di dalam fungsi ini sendiri, pertama dilakukan alokasi memori untuk tumpukan yang baru. Kemudian setelah itu stack top diinisialisasi dengan nilai 0, kemudian mengembalikan nilai 0 itu tadi. Kemudian selanjutnya ada fungsi push, di mana push sendiri adalah fungsi di dalam stack yang digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam stack. Untuk fungsi push sendiri menerima parameter stack, kemudian nama, dan juga tinggi. Di dalam fungsi push sendiri, yang terjadi yang pertama yaitu dibuat node baru menggunakan fungsi create node, mana di sini node baru yang dibuat adalah variabel pointer new node. Kemudian setelah itu diatur pointer next node baru ke top dari stack itu sendiri. Selanjutnya diposisikan untuk top dari tumpukan pada node baru. Nah, selanjutnya ada fungsi pop, yang mana fungsi pop sendiri di dalam struktur data stack digunakan untuk menghapus elemen dari tumpukan. Kemudian untuk pop sendiri di sini hanya menerima satu parameter, yaitu stat s. Untuk program yang berjalan di dalam pop sendiri, yang pertama di sini ada pengkondisian yang mana jika stack kosong maka akan menampilkan pesan bahwa stack kosong dan mengembalikan nilainya. Dan apabila ternyata stack tidak kosong, maka akan dilanjutkan proses selanjutnya, yang mana di sini dibuat sebuah node baru bernama pointer temp, yang mana di sini pointer temp sendiri mengambil nilai dari elemen teratas dari stack. Selanjutnya di sini memposisikan top dari stack pada elemen berikutnya, yaitu temp next. Dan selanjutnya untuk temp sendiri dibebaskan menggunakan fungsi free. Selanjutnya di sini ada fungsi display stack, yang mana display stack sendiri di sini berfungsi untuk menampilkan isi dari tumpukan orang yang keluar dari Tagada. Untuk fungsi ini sendiri menerima satu parameter, yaitu stack s. Di dalam fungsi ini dilakukan beberapa proses, yang mana yang pertama di sini akan dilakukan pengecekan. Apabila ternyata stack kosong, maka akan menampilkan pesan bahwasanya di sini tidak ada antrian. Selanjutnya, apabila ternyata stack tidak kosong, maka akan dilanjutkan proses selanjutnya, yaitu menginisialisasikan variabel sementara, yaitu pointer temp dengan nilai stack top. Kemudian di sini ada nilai count yang diinisiasi dengan 1. Kemudian di sini menampilkan informasi mengenai urutan orang yang keluar dari Tagada. Selanjutnya di sini ada looping, yang mana dilakukan untuk menampilkan siapa saja orang yang sudah keluar dari wahana Tagada. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan em, fungsi move circular to list to stack. Nah, fungsinya ini untuk memindahkan orang-orang yang awalnya tadi ada di dalam wahana Tagada, kita pindahkan ke dalam tumpukan atau stack. Nah, ada beberapa parameter yang dibutuhkan. Yang pertama ada struct node double pointer, kita beri nama variabelnya circular list. Selanjutnya ada sebuah node dengan kita beri variabel namanya s. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu apakah circular list-nya ini kosong atau tidak. Apabila kosong, maka akan menampilkan pesan yaitu tidak ada orang di dalam Tagada. Akan fungsinya ini akan berhenti. Apabila di dalam circular list-nya ini ada isinya, maka kita menginisialisasi variabel sementara untuk transversal. Yaitu kita struct dengan nama cure atau lalu kita isi nilainya circular list next. Nah, selanjutnya kita akan melakukan looping do while yang dimana untuk memindahkan setiap orang dari daftar ke dalam stack. Dalam fungsi looping ada fungsi memanggil fungsi push dan memasukkan tingginya. Lalu current-nya ini akan pindah ke current selanjutnya. Apabila dari perulangan ini sudah tidak terpenuhi, maka lanjut ke baris selanjutnya, yaitu membebaskan memori yang dialokasikan untuk struktur data circular list-nya, yaitu dengan memanggil fungsi free temp. Jika fungsi terakhir, fungsinya akan menampilkan pesan silakan menuju wahana kereta kelinci. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi move stack to double list. Nah, kurang lebih fungsinya ini untuk memindahkan orang-orang yang dari orang yang ada di dalam stack dipindahkan ke dalam double linked list. Nah, untuk parameternya yang dibutuhkan yang pertama ada struct stack berupa pointer dengan variabel bernama s. Kemudian juga ada node ya, berupa double pointer, kita beri nama variabel double list. Sama seperti fungsi-fungsi sebelumnya, kita cek terlebih dahulu apakah ada di dalam stack-nya ini ada datanya atau tidak. Apabila tidak ada datanya, maka akan menampilkan pesan tidak ada antrian. Selanjutnya, kita akan memindahkan setiap orang dari stack ke dalam double linked list, yaitu dengan melakukan looping while loop yang di dalamnya syaratnya itu harus stack top-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, di dalam while loop ini kita membuat sebuah variabel yang bernama temp atau temporary, lalu nilainya ini dimasukkan ke dalam nilainya ini sama dengan stack top. Lalu stack top-nya ini akan bernilai temporary next. Setelah itu kita akan membuat variabel new node, lalu memanggil yang bernilai memanggil fungsi create node dengan parameter memasukkan nama dan tinggi dari datanya tersebut. Selanjutnya baru kita tambahkan node baru ke dalam daftar double linked list. Selanjutnya yaitu kita memanggil new node next-nya sama dengan pointer double list. Dan apabila double list-nya ini tidak sama dengan 0, maka double list previous-nya atau sebelumnya sama dengan new node. Kemudian double list-nya sama dengan new node. Dan terakhir, setelah itu kita akan membebaskan memori yang dialokasikan untuk node yang ada di dalam stack menggunakan free temporary. Terakhir, fungsi ini akan menampilkan pesan yang berisi duduk daftar
double linked list di dalam kereta kelinci. Nah, untuk parameternya sendiri ada satu parameter yaitu head dengan tipe data node dan berupa pointer. Selanjutnya apa di dalam fungsinya ini kita cek terlebih dahulu apakah headnya ini ada isinya atau tidak. Kalau tidak ada isinya akan menampilkan pesan tidak ada orang di dalam kereta kelinci. Selanjutnya apabila headnya ada isinya maka akan menginisialisasi variabel sementara untuk transversal. Yaitu menggunakan membuat variabel cure atau current yang bernilai head. Lalu akan menampilkan informasi mengenai orang-orang yang ada di dalam kereta kecil dengan melakukan while loop yang dimana syaratnya itu current next-nya harus tidak. Apabila ini terpenuhi maka akan menampilkan nama dan tinggi dari orang yang ada di dalam wahana. Lalu current-nya akan berpindah ke current selanjutnya. Terakhir akan menampilkan data terakhir dari struktur datanya dengan menampilkan nama dan tinggi badan orang tersebut. Selanjutnya ada fungsi double list node. Fungsinya ini kurang lebih untuk menghapus node dari daftar ganda di dalam kereta kelinci berdasarkan namanya. Nah, untuk parameter yang dibutuhkan pertama itu head dan node dan berupa double pointer, dan selanjutnya ada nama dengan tipe data char dan berupa array. Lalu pertama-tama kita harus mengecek terlebih dahulu apakah double linked list-nya ini kosong atau tidak. Kalau kosong akan menampilkan pesan tidak ada orang di dalam kereta kelinci. Kalau ada isinya maka akan menginisialisasi variabel sementara yang kita beri nama variabelnya namanya current atau cure. Lalu nilainya ini sama dengan pointer head. Setelah itu kita akan cari node dengan nama yang sesuai menggunakan loop while loop. Dengan syarat yaitu current-nya boleh sama dengan 0, current namanya harus sama dengan inputan dari parameter nama. Apabila terpenuhi syaratnya maka current-nya sama dengan current next akan berpindah ke current selanjutnya. Nah, jika tidak terpenuhi maka akan melanjut ke kode program selanjutnya yaitu mengecek apakah node ditemukan atau tidak. Apabila node tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan tidak ada namanya tidak ada di dalam kereta. Dan selanjutnya kita akan menghapus yang pertama melakukan if statement. Apabila current previous-nya tidak sama dengan 0 maka current previous next-nya sama dengan current next. Selain dari if statement itu maka head-nya sama dengan current next. Dan terakhir kita akan melakukan pengecekan apakah current next-nya sama dengan 0. Kalau misalkan current next-nya sama dengan 0 maka current next previous-nya sama dengan current prev. Selanjutnya terakhir kita akan membebaskan memori yang dialokasikan untuk node yang dihapus dengan memanggil fungsi free dan akan menampilkan pesan bahwa nama orang tersebut telah turun dari kereta. Selanjutnya ada fungsi yang bernama clear all. Nah, fungsinya ini untuk membersihkan semua struktur data yang ada di dalam membersihkan semua struktur data dan membebaskan memori yang dialokasikan. Ada beberapa parameter yang dibutuhkan. Yang pertama queue, lalu ada node untuk circular list, lalu ada stack, dan node untuk double linked list. Di dalamnya kita cek terlebih dahulu apakah ada data di dalam antrian atau queue. Apabila ada datanya maka satu persatu datanya akan kita lakukan dequeue. Lalu setelah itu akan kita panggil free
untuk membebaskan memori yang ada di dalam queue-nya. Nah, setelah queue-nya telah dihapus, maka akan kita lanjutkan ke struktur data selanjutnya, yaitu circular linked list. Kita akan lakukan while loop lagi, di mana selama datanya masih ada di dalam loop, maka kita akan melakukan pembersihan data, akan menghapus datanya tersebut. Dan terakhir, kita akan memanggil fungsi free time. Selanjutnya, setelah circular linked list telah dihapus, kita akan menghapus struktur data stack. Nah, struktur data stack ini kita cukup memanggil fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu pop. Setelah while loop ini sudah tidak terpenuhi, maka kita akan membebaskan memori yang dialokasikan untuk stack menggunakan fungsi free. Dan terakhir, struktur data terakhir, kita akan menghapus semua elemen dari double linked list. Nah, menggunakan while loop lagi, dan menggunakan di dalam while loop ini, selama datanya masih ada, kita akan membuat variabel temp atau temporary yang berisi nilainya double list next. Lalu kita akan hapus menggunakan fungsi free, dan double list-nya ini akan akan bernilai menjadi temp atau temporary. Nah, untuk itu sekian untuk bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian ada fungsi untuk loading. Di sini nanti setelah fungsi ini adalah digunakan dengan parameter seconds atau detik, dimana di sini nanti hanya untuk menampilkan tanda titik dan garis miring untuk menunjukkan bahwa proses wahana berjalan itu bahwa wahana itu sedang berjalan gitu. Kemudian di sini nanti setelah wahana selesai berjalan ditandai dengan ini sudah selesai fungsi loadingnya, kemudian baru dilanjutkan oleh proses-proses selanjutnya. Nah, untuk sekarang kita bisa langsung untuk mulai demonya. Baik, di sini kita punya itu studi kasusnya di sini. Nah, suatu hari rombongan Karang Taruna berangkat 10 orang menguji wahana permainan. Nah, di sini nanti kita mulai dari untuk membeli tiket dulu. Membeli tiket dulu di sini antrian menggunakan queue. Nah, di sini nanti setelah queue, di sini untuk yang menaiki wahana nanti akan untuk mempersingkat waktu juga akan digunakan untuk 5 orang saja. Di sini nanti akan dimulai dari Rani dulu. Kemudian Rani nanti bersama teman-temannya memasuki Tagada, kemudian di situ ada circling list, kemudian keluar kita jadikan start, kemudian setelah start kemudian kita masukkan lagi ke wahana kelinci, begitu. Nah, nanti akan begitu bergantian. Nah, di sini nanti akan ditunjukkan menunya satu persatu. Oke, bisa langsung dimulai. Baik, kita bisa mulai dari menu pertama dulu untuk mengambil antrian bermain. Kita klik satu, kita masukkan nama Rani dan tinggi badannya. Tinggi badannya 170. Kemudian kita bisa lanjut, next. Kita masukkan lagi, kita masukkan yaitu menjadi menjadi namanya mungkin Tina. Kemudian tinggi badannya 150. Nah, kemudian kita ambil antrian lagi. Kita masukkan namanya Budi. Tingginya 170. Kemudian kita masukkan namanya Andi. Tingginya 150. Dan yang terakhir kita masukkan namanya Andre. Dengan tinggi 180. Baik, nah kemudian kita bisa, oke, next. Nah, di sini nanti sudah akan terbentuk menjadi queue nama-nama tersebut. Nah, kita bisa lihat dengan memasukkan menu nomor 2.
Nah, di sini terlihat antriannya mulai dari Rani sampai yang terakhir Andre yang terakhir dimasukkan. Next. Oke, untuk nomor 3, nah kita bisa masukkan, kita klik nomor 3. Nah, jadi nanti di sini berarti yang pertama kali tadi yang si Rani sudah masuk ke Wahana Tagada. Mungkin bisa dicek nomor 2 lagi. Nah, tadi seperti dilihat yang yang pertama tadi si Rani sudah masuk ke Tagada. Kita kembali lagi dan kita lakukan menu yang nomor 3, semuanya dimasukkan ke Wahana Tagada sampai semua antriannya habis. Oke, nah mungkin bisa dilanjutkan. Nah, setelah semuanya habis, nah sudah tidak ada antrian lagi. Semua sudah masuk ke Wahana Tagada. Mungkin sekarang bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan demo program ini. Jadi tadi sudah sempat pada proses di mana seluruh pengunjung memasuki Wahana Tagada. Selanjutnya di sini mungkin akan kita coba untuk menu yang keempat, yaitu cek orang di dalam Tagada. Ya, jadi seperti yang bisa kita lihat di sini bahwasanya orang yang masuk pertama kali pada Wahana Tagada yakni Rani. Kemudian dilanjut Tina, Budi, Anggi, dan juga Andre. Di mana fungsi ini sendiri menerapkan struktur data queue pada saat proses masuk. Kemudian di sini setelah seluruh pengunjung masuk, kemudian kita konversi menggunakan struktur data circular linguist yang mana seluruh pengunjung nantinya akan saling berpegangan tangan seperti itu. Jadi setelah Andre seharusnya ada satu proses lagi yang mana itu menunjuk ke Rani seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Nah, selanjutnya di sini kita coba untuk yang kelima, di mana Wahana Tagada dijalankan. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada beberapa rangkaian titik dan juga garis miring yang menunjukkan wahana sedang berjalan. Dan ketika wahana sudah selesai, maka akan menampilkan print bahwasanya wahana Tagada selesai dijalankan. Next. Selanjutnya di sini akan kita coba untuk menu yang nomor 6, di mana seluruh pengunjung keluar dari Wahana Tagada dan bersiap menuju kereta kelinci. Nah, ketika menu yang ke-6 ini diklik, maka pengunjung seharusnya sudah keluar dari Wahana Tagada. Nah, sekarang kita coba untuk masuk kembali ke menu yang nomor 4. Apakah pengunjung benar-benar sudah keluar dari Wahana Tagada atau belum? Dan seperti yang kita lihat di sini, bahwasanya seluruh pengunjung sudah keluar dari Wahana Tagada. Dan selanjutnya di sini akan kita coba untuk menu yang ke-7, di mana kita akan melihat urutan keluar dari setiap pengunjung yang tadinya sudah bermain ke Tagada. Nah, seperti yang kita lihat di sini, bahwasanya urutan orang yang keluar dari Tagada dimulai dari Andre, di mana sebelumnya program yang sudah kita buat di sini menerapkan struktur data stack, yang mana stack sendiri akan berjalan jika pengunjung yang terakhir masuk akan keluar terlebih dahulu. Dan seperti yang kita lihat di sini, pengunjung tadi yang terakhir kali masuk adalah Andre, dan di sini Andre keluar terlebih dahulu, disusul oleh Anggi, Budi, Tina, dan terakhir yakni Rani. Seperti itu. Next. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, kalau Mungkin ya, bisa dilanjutkan. oke, selanjutnya untuk nomor 8 kita akan memasuki wahana kereta kelinci. Nah, lalu dari nomor 8 ini akan memunculkan sebuah pesan yaitu duduk mengular sesuai urutan. Selanjutnya nomor 9 kita akan mengecek apakah ada berapa orang yang telah menaiki kereta kelinci, wahana kereta kelinci. Nah, dari yang awalnya tadi ada di dalam wahana Tagada, lalu keluar dalam bentuk antrian stuck, lalu selanjutnya masuk ke dalam wahana kereta kelinci, maka sesuai dengan tumpukan stuck tadi, Rani sekarang ada di paling kiri,
lalu disusul oleh Tina, Budi, Anggi, dan Andre. Lalu kita akan coba nomor 10, yaitu untuk wahana kereta kelinci dijalankan. Nah, di sini terdapat bisa dibilang sebuah animasi bahwa wahana ini sedang berjalan. Ketika wahana telah selesai, maka akan muncul sebuah pesan, yaitu wahana kereta kelinci selesai dijalankan. Dan terakhir, kita ingin mengeluarkan beberapa orang dari kereta kelinci. Nah, untuk mengeluarkan orangnya ini, kita perlu memasukkan nama yang ada di dalam wahana kereta kelinci tadi. Misalkan sekarang kita ingin mengeluarkan Anggi. Nah, maka akan muncul sebuah pesan, Anggi telah turun dari kereta. Nah, mungkin kita bisa cek terlebih dahulu dengan memilih nomor 9, apakah Anggi telah keluar dari kereta kelinci. Nah, dapat dilihat bahwa Anggi telah keluar dari kereta kelinci. Nah, maka dan terakhir apabila ingin program untuk berhenti atau selesai dijalankan, kita bisa memilih nomor 0 atau exit. Nah, maka akan muncul sebuah pesan rangkaian wahana selesai. Sekian, mungkin saya akan kembalikan ke Mas Dani. Silakan Mas. Oke, terima kasih atas demo daripada output program dari coding kita. Seperti yang dijelaskan tadi, di sini saya akan mengulas kembali, di mana ketika menu 1 dijalankan, program akan menjalankan fungsi daripada struktur data, yakni queue. Setelah itu, ketika nomor 3 dijalankan, nantinya yang ada di queue akan di-queue, ya kan? Di-queue, nantinya akan masuk ke bentuk struktur data circular linked list, gitu kan? Nah, setelah itu, ketika nomor 6 dipilih, keluar Tagada menuju kereta kelinci, di sini yang namanya circular linked list itu akan dirubah menjadi struktur data start. Setelah itu, ketika nomor 8 dipilih memasuki wahana kereta kelinci, yang mana tadinya nomor 6 telah dipilih, yang merubah maksud saya circular linked list berubah menjadi start. Ketika nomor 8 dipilih, itu akan berubah menjadi dari start ke double linked list. Seperti itu alur daripada keseluruhan rangkaian coding daripada kita, yang mana pada intinya kita memakai 4 struktur data, dimulai dari queue, lalu circular linked list, lalu start, dan diakhiri dengan double linked list. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.